Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 47, Penculikan Silva. Saat pelajaran ketika Sky menyelonong masuk ke kelas IPS 3, dia berniat menemui email di kelasnya. Email terpesona melihat Skylar yang masuk ke kelasnya dan menghampirinya. Sky, panggilnya masih terpesona. Kayaknya Sky mau kesini deh, ucap Yuni. Yun, tolong lu cubit gue Yun. Perintah email dan Yuni mencubitnya. Au, sakit Yun. Keluh email. Kan tadi suruh nyubit, kata Yuni. Iya, berarti ini bukan mimpi, ucap email kesenangan. Hai Mel, sapa Sky. Boleh duduk di sini? Tanya Sky. Boleh? Ucapnya gagap dan ia langsung menyuruh Yuni untuk minggir. Mel, lo cantik, ucap Sky memuji email, membuat email terbang melayang karena dipuji oleh cowok idamannya. Makasih Sky, balasnya. Oh iya, gue boleh ngomong sesuatu gak sama lo? Kata Sky. Boleh? Jawabnya. Tapi nanti pulang sekolah di rooftop gimana? Lo sendiri aja, soalnya gue pengen berduaan sama lo. Ucap Sky. Iya aku bisa. Jawabnya. Oke, see you ya. Kata Sky dan langsung pamit. Hei Jawar, ngapain masuk sini? Kata Pak Ubay memanggilnya dengan asal. Mau lihat bidadari Pak? Jawab Sky tersenyum ke email membuat email kegeeran. Bidadari dari sekolah kata Pak Ubay. Tawa para murid membuat email mendengus kesal. Maaf Pak, sudah mengganggu. Permisi Pak. Pamit Sky. Ya ampun, gue mimpi apa semalam sampai-sampai Sky ngajakin gue buat ngomong. Jangan-jangan dia mau nembak gue. Ucapnya. Pulang sekolah ini email sudah ada di atas rooftop menunggu Sky. Hai Mel, panggil Sky. Hai Sky, sahutnya. Gue mau ngomong sama lo, kata Sky. Iya, ngomong aja. Lo mau ngomong apa Sky? Tanya email. To the point aja Mel, ini gelang punya lo kan? Tanya Sky menunjukkan gelang bergandul S. Iyalah Sky, kan gelang ini couple sama lo. Jawab email. Berarti lo kan yang udah ngedorong Silva sama Sylvie waktu itu pas pulang sekolah di sini? Tanya Sky. Hah? Enggak Sky, gue gak tahu apa-apa. Jawabnya gugup. Gak usah ngelak deh Mel, lo udah jelas-jelas buktinya ngarah ke lo. Kata Sky. Beneran Sky, bukan gue. Ucapnya ketakutan. Sky jangan Sky. Jaga email saat Sky menariknya ke pinggir rooftop. Lo lihat ke bawah tinggi kan? Kenapa takut? Sekarang lo ngaku atau gue dorong lo dari atas rooftop? Ancam Sky dan email langsung nyelogok ke bawah. Ia melihat jarak yang tinggi. Dari atas rooftop ke bawah membuat dia ngeri dan ketakutan. Sky jangan Sky, gue takut. Gue belum mau mati. Kata email. Ya udah sekarang lo ngaku atau gue dorong lo? Katanya lagi. Iya Sky, waktu itu emang gue yang dorong Livi. Kata email mengakui semuanya. Apa motif lo Mel? Kenapa lo dorong mereka? Tanya Sky. Karena gue gak suka Livi deketin lo Sky, gue cinta sama lo. Ungkap email. Oke, karena lo udah berbuat jahat sama mereka, lo harus terima konsekuensinya, tak? Ucapnya sambil memanggil Atala yang sedang merekam semua pengakuan email. Lo lihat ini? Semuanya udah direkam di sini. Kata Sky menunjukkan handphonenya. Kita bakalan laporin lo ke guru BK supaya lo dapat hukuman. Kata Sky. Sky tolong Sky jangan laporin gue. Gue janji gak bakalan ngulain lagi. Ucap email memohon. Sayangnya permohonan lo itu ditolak Mel. Karena tindakan lo itu udah fatal. Coba kalau waktu itu Livi dan Silva sampai jatuh, mereka bisa mati Mel. Ucap Atala. Mel, kenapa kamu setega itu? Kamu bisa membuat 2 orang kehilangan nyawanya. Ujar Silva. Livi menampar email dengan sangat keras. Keterlaluan lo Mel, bisa-bisanya lo ngelakuin hal jahat kayak gitu. Lo emang pantas dihukum, kalau bisa lo dilaporin polisi. Ancam Livi. Jangan, masa kalian tega sih laporin gue ke polisi? Cegah email memohon. Tega? Lo aja tega dorong gue dari atas rooftop. Kata Livi. Akhirnya email mengakui kejahatannya dengan motif benci ke Livi. Karena dia tidak suka Livi dekat dengan Sky. Waktu istirahat sebelum kejadian ini. Silva menghampiri Atala. Dia berniat menanyakan gelang yang dia temukan di atas rooftop. Dan dia samakan dengan gelang yang ia temukan di laci meja belajar Sky. Saat disamakan ternyata gelangnya sama. Dan mereka mulai tahu gelang yang berkandul huruf dengan inisial S itu ternyata nama Skylar. Saat Silva dan Atala mengatakan ini ke Skylar, dan Atala diam-diam menyelidiki ini, namun ia tidak menemukan pelaku yang tepat. Bahkan Atala pernah berpikir pelakunya adalah Sheila.
Dia juga sempat berpikir Siska, walaupun dia ragu karena Siska tidak mungkin melakukan itu. Dan ternyata gelang itu diberikan email untuk Skylar. Gelang itu couple. Email memberikan gelang huruf I, sementara dia memakai gelang huruf S. Mereka juga bilang ke Livy hingga akhirnya mereka berada di rooftop. Jadi waktu itu kalian udah nikah? Tanya Livy ke Sky dan Silva. Udah, jawab Sky cepat. Hebat ya, pacar dan istri hampir memegang nyawa secara bersamaan. Kenapa waktu itu kamu gak biarin aku jatuh aja Sky dari atas rooftop? Kenapa kamu selamatin aku? Kenapa kamu gak selamatin Silva aja? Ujar Livy. Liv, jangan ngomong kayak gitu. Aku mau kalian itu selamat, kata Sky. Ya tapi percuma juga aku hidup Sky. Kalau aku tahu setelah aku selamat, hati aku bakalan mati kayak gini. Seharusnya kau biarin aja aku mati, ucap Livy emosi. Livy, aku minta maaf. Tolong jangan kayak gini, ucap Silva. Livy, kamu harus ikhlas, ucap Atala dan Livy hanya tersenyum. Gampang ya tak ngomong ikhlas, coba kalian ada di posisi aku deh. Pikir, kata Livy dan langsung meninggalkan mereka. Silva terus saja kepikiran ucapan Livy yang mengatakan lebih baik dia mati daripada selamat dia harus menerima kenyataan pahit bahwa Sky sudah menikah. Silva, panggil Sky sambil menggenggam tangannya. Aku jahat ya Sky ke Livy, ucap Silva. Kamu ini apa-apaan sih? Seharusnya Livy menerima kenyataan ini. Dia harus ikhlas, kata Sky. Kan kamu sendiri yang bilang ini udah takdir dari Allah. Makanya kita dipersatukan dalam ikatan pernikahan, ucap Sky. Iya Sky, jawab Silva tersenyum. Dia berpikir bahwa Sky memang benar semua atas kehendak Allah. Sky, aku pengen jenguk Mama Sheila, pinta Silva. Ya udah, kita ke rumah sakit dulu ya, kata Sky. Di rumah sakit hospital, Papa Cole sedang menjenguk Mama Sheila. Sheila, aku akan segera menemukan pelaku yang sebenarnya, yang sudah membuat kamu seperti ini, menyebabkan kecelakaan yang menimpamu Sheila, ungkap Papa Cole. Orang yang sudah mensabotase mobil itu sudah ditangkap, namun dia meninggal karena ada yang membunuhnya di penjara. Tapi sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia sempat menyebut nama Jonathan, ungkapnya lagi. Dan jika memang benar dia adalah orangnya, aku akan kejar dia sampai manapun, dan gak akan memberikan dia ampun. Dia harus menerima akibatnya, janjinya. Dan aku yakin itu dia Sheila. Setelah itu Papa Cole berpesan kepada bodyguardnya supaya memperketat penjagaan Mama Sheila. Jaga ruangan istri saya, jangan sampai ada yang masuk tanpa seizin dari saya. Kecuali anak dan menantu saya, mereka boleh masuk. Pesan Cole. Baik tuan, jawabnya. Selang 15 menit Silva dan Sky sampai di rumah sakit. Mereka langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum Mama Sheila, ucap Silva mencium Mama Sheila. Hening. Ma, maaf ya, Sky belum bisa bawain cucu buat Mama. Setelah Sky tersenyum. Nanti ya mah, masih proses. Imbuhnya lagi dan langsung dikeplak oleh Silva. Sky, mulai deh. Awas Silva mau ngomong sama Mama. Rengek Silva dan Sky menggeser posisinya. Mama, Silva kangen banget sama Mama. Mama cepat sadar ya, biar bisa kumpul dengan kita, ujar Silva. Silva cuma punya Mama dan Papa. Silva pengen cepat ngumpul sama Mama. Imbuhnya lagi bersedih. Mama baik-baik ya, Ma. Silva dan Sky sayang, Mama. Kita pamit ya, Ma. Katanya pamit. Mereka pun tidak lama-lama di rumah sakit dan langsung pulang ke rumah. Malam ini Silva nampak berdiri di depan cermin memandangi perutnya yang langsing. Ia juga terus mengusap perutnya. Gimana ya kalau nanti aku hamil? Kayaknya lucu deh. Hihi. Gumamnya sambil tersenyum. Kalau nanti kamu hamil, kamu gak boleh ngapa-ngapain, kata Sky dan langsung teringat oleh Silva. Gimana ya nanti reaksi Sky kalau aku hamil? Silva senyum-senyum sendiri. Dia berpikir bahwa suaminya itu akan sangat ekstra menjaganya. Kamu ngapain senyum-senyum sendiri di sini? Tanya Sky memeluk Silva dari belakang hingga Silva tersentak dan salah tingkah sendiri. Enggak, cuma lagi ngaca aja kok. Elak Silva karena merasa malu dengan tingkahnya sendiri. Sky melepaskan pelukannya dan langsung mengangkat tubuh Silva untuk duduk di meja rias. Sky mendekatkan wajahnya. Ia langsung mencium bibir istrinya dengan sangat lembut, melumatnya, menyesapnya, mengemut bibir bawahnya Silva. Ciuman itu semakin lama semakin turun ke leher. Sky menatap Silva. Boleh? Tanyanya meminta izin untuk mencium lehernya dan Silva mengangguk. Padahal dia sudah pernah mencium leher Silva. Sky pun mulai mencium leher istrinya dan meninggalkan 2 jejak di sana.
Sky kembali menatap istrinya dan ia langsung memeluk erat Silva. Aku sayang banget sama kamu, Sil, kata Sky. Aku takut kehilangan kamu, ungkapnya. Silva juga sayang banget sama Sky, balas Silva. Silva tertidur sambil memeluk Sky. Posisi kepalanya ada di dada Sky. Sementara itu Bang Bara terus saja menghubungi Sky karena malam ini Sky akan mengikuti balapan. Sky terus mengecek handphonenya dan ia berusaha melepaskan pelukannya terhadap Silva. Malam ini Sky akan mengikuti balapan bersama anak S Castle yang lain. Di sana juga ada anak Brazier. Sky melawan Jacob malam ini. Bendera mulai dikibarkan, tanda balapan akan dimulai. Para pembalap itu melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Persaingan sengit antara Jacob dan Sky semakin memanas. Hingga sesekali Jacob menyalip Sky namun tetap tertinggal jauh oleh Sky. Bahkan Jacob menendang motor Sky, namun Sky cepat mengelak. Garis finish sudah terlihat dan semakin dekat. Sky semakin menaikkan kecepatannya dan Sky sampai terlebih dulu ke garis finish. Sorak-sorai dan teriakan para penonton memenuhi area balap. Terlebih Sky menjadi idola para kalangan anak muda. Banyak juga dari cewek-cewek di sana. Bukan tanpa alasan selain Sky tampan, dia juga selalu memenangkan di setiap balapan. Anak Brazier mendengus kesal atas kemenangan Skylar. Sementara anak S Castle bersorak atas kemenangan Sky. Ditraktir kita sama si baby, ucap Dion. Gampang. Saat Sky lalu dia melirik ke Deina yang memeluk Dion dari samping dan Dion merangkulnya. Ia jadi teringat Silva. Keren lo Sky bisa ngalahin anak Dajjal, kata Alvin. Gue gitulah, jawab Sky pede. Jangan lupa nanti traktir, bisik Alvin. Boleh, tapi lo nembak Lea dulu, kata Sky terkekeh. Di apaan sih lu, kagak jelas. Ya kali gue nembak Lea, elak Alvin. Sky tahu jika Alvin mencintai guru muda dan cantik itu, karena dia sering melihat Alvin selalu salting jika bertemu Lea. Dia juga sempat dengar kalau Alvin mengigau menyebut nama Lea dalam tidurnya. Bahkan Sky pernah dengar bahwa Alvin mengungkapkan perasaannya. Tiba-tiba ada panggilan masuk di HP Alvin. Setelah menerima panggilan, Alvin langsung pamit. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Alvin baru saja sampai di rumahnya. Dia melihat Lea sedang duduk sendiri sambil memainkan HP-nya di sofa ruang tamu. Al, kamu baru pulang? Mama kamu belum pulang, jadi Alessa minta ditemenin, kata Lea. Iya, jawabnya. Alessa mana, Bu? Tanya Alvin. Ada di kamarnya? Jawab Lea. Kak Alvin, panggil Alessa menghampirinya. Kak, anterin Bulia pulang ya, soalnya Mama belum pulang, kan Pak Ujang lagi nganterin Mama, ujar sang adik. Alvin dan Lea saling melimpar pandangan. Enggak apa-apa kok, biar aku pesen taksi online aja, tolak Lea. Hayu Bu, aku anterin, ajak Alvin. Tetapi kamu kan baru pulang Al, mendingan aku pulang naik taksi aja, kata Lea tidak enak. Enggak apa-apa Bu, lagian udah malam, bahaya kalau pulang sendiri, kata Alvin dan Lea mengiyakan ajakan Alvin. Maaf ya Al, aku selalu ngerepotin kamu, ucap Lea. Enggak kok Bu, jawabnya. Baru saja sampai di depan teras rumah, hujan turun dengan sangat lebat. Ya, hujan. Lebih baik ibu nginep aja Bu di sini, kata Alessa. Tapi Alessa, ucap Lea tertahan saat melirik ke Alvin. Cowok itu pun melirik sepintas ke Lea dan ia mengerti. Benar kata Alessa Bu, sebaiknya ibu nginep aja di sini. Ibu bisa tidur di kamar tamu atau di kamar Alessa, kata Alvin. Awalnya Lea terus menolak karena merasa tidak enak. Namun karena hujannya semakin deras dan tak kunjung berhenti, akhirnya Lea memutuskan untuk nginap dan tidur bersama Alessa di kamarnya. Ayo Bu, ajak Alessa kegirangan karena merasa senang ada yang menemaninya tidur. Lea adalah guru les privatnya Alessa. Alessa adalah adiknya Alvin, dia baru kelas 7 SMP. Lea memang sehabis pulang nugas di sekolah Pelita Bangsa. Dia langsung ke rumah Alvin untuk mengajar les privatnya Alessa. Makanya Alvin sering bertemu dengan Lea di rumahnya. Bahkan Alvin sering nganterin Bu Lea pulang. Si mama kebiasaan ya, sibuk ngurusin kerjaan sampai lupa pulang. Gumam Alvin kesal dan langsung membanting tubuhnya ke kasur. Waktu menunjukkan jam 1 malam. Alvin bangkit dari rebahannya dan keluar kamar menuju dapur untuk mengambil minum. Nampak Lea juga berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Dia membuka kulkas di sana dan disusul oleh Alvin. Alvin menepuk pundak Lea hingga Lea terkejut dan hampir saja jatuh. Namun Alvin segera menangkapnya hingga pandangan mereka bertemu. Alvin melihat bola matanya yang bening terlihat sangat indah walaupun lampu di sana temaram.
Tiba-tiba Alvin mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Lea. Entah dorongan dari mana Alvin berniat mencium Lea. Saat bibirnya sedikit lagi menyentuh bibir Lea, sontak Lea mendorong Alvin hingga Alvin tersentak. Lalu hening sesaat, dan keduanya sama-sama jadi salah tingkah. Maaf Bu, aku gak bermaksud, ucap Alvin. Kamu mau ambil minum kan Al? Silakan, aku udah kok. Setelah Lea mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi meninggalkan Alvin. Astaga Alvin, bodoh banget sih lo. Masa iya lo mau nyium Bu Lea tadi? Dasar bodoh. Gerutu Alvin. Silva sedang tertidur pulas di kasurnya. Mata Silva terbelalak saat tiba-tiba ada yang membekap mulutnya dan setelahnya gadis itu tak sadarkan diri. Di sebuah markas nampak Silva duduk dalam keadaan tangan dan kakinya diikat. Silva disiram dengan air hingga dia tersadar dari pingsannya. Baju dan rambutnya basah kuyup. Bangun loh, ucap Olive. Silva mengerjap dan mencoba melihat siapa yang telah menyiramnya. Olive? Saut Silva samar karena masih merasakan pening di kepalanya. Ya, ini gue, kata Olive. Liv, aku mohon lepasin aku, nanti Sky nyariin aku, nanti dia khawatir, kata Silva memohon. Bagus, kalau bisa gue bakal buat Sky gak bisa lihat lo lagi, kata Olive menekan. Maksud kamu apa, Liv? Tanyanya. Gue bakalan buat Sky gak bisa lihat lo lagi, ancamnya. Liv, kenapa kamu jahat banget sama aku? Apa sih salah aku? Tanya Silva. Salahnya karena lo udah ngerebut Sky dari gue, jawab Olive. Tapi Sky itu bukan siapa-siapa kamu, kata Silva teriak. Hei, jaga bicara lo, gak usah teriak-teriak, kata Olive menatap tajam ke Silva. Apa sih mau kamu, Liv? Tanya Silva. Mau gue? Cukup sederhana saja. Gue cuma minta Sky itu jadi milik gue, ungkapnya. Tapi Sky itu milik Silva, teriak Silva kesal pada Olive. Hus, ucap Olive menyentuh bibir Silva dengan jari telunjuknya. Jangan pernah bilang Sky itu milik lo, karena Sky itu cuma milik gue, bentak Olive dan langsung menampar Silva. Terdengar isakan kecil dari mulut Silva, dan itu membuat Olive terkekeh keras. Terus saja nangis, karena gak akan ada yang nolongin lo termasuk Sky, ucapnya menyeringai dan Olive marahi wajah Silva, lantas ia mencengkram wajah Silva. Pipinya basah karena Silva terus menangis. Cantik juga lo, pantesan Sky cinta sama lo, ucap Olive. Tapi kecantikan ini gak akan lama Silva, karena gue akan hancurin muka lo, sehancur-hancurnya, sampai Sky gak bisa ngenalin lo, ancam Olive. Sky pasti akan kesini nolongin aku, kata Silva yakin. Sayangnya ya, gue pastiin Sky gak akan kesini, karena kita sudah menghilangkan jejak menculikan lo Silva. Ucapnya tertawa. Kamu jahat Liv, kamu jahat, teriak Silva. Iya Silva, gue memang jahat dan semua ini karena cinta. Karena gue cinta sama Sky, ujarnya terkekeh dan diikuti tawa anak Black Angel yang lain. Cabut, tinggalin dia, perintah Olive. Olive, lepasin aku Liv, lepasin aku, teriak Silva, namun Olive menghiraukannya dan menguncinya di gudang markas. Skylar baru saja sampai di rumah. Saat dia mau masuk, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Kok pintunya kebuka? Bukannya tadi gue kunci dari luar, kata Sky bingung. Silva, sebut Sky dan langsung masuk ke dalam rumah. Silva, panggil Sky dan terus saja memanggil istrinya sampai menuju kamar. Silva, panggilnya masuk ke dalam kamar. Namun dia tidak menemukan istrinya. Dia mengecek kamar mandi, lalu melihat ke balkon. Dia juga mengecek seisi rumah namun tetap tidak menemukan istrinya. Kamu di mana Silva? Ucapnya khawatir. CCTV, ungkap Sky teringat ada CCTV di teras rumah. Ia segera mengeceknya namun ternyata pelakunya telah menutup CCTV. Ah, sial, umpat Sky penuh emosi. Siapa yang udah berani-berani ngelakuin ini? Ucap Sky. Ia juga langsung mengecek CCTV yang ada di pos satpam. Pak, apa bapak lihat istri saya yang pakai cadar? Atau kalian lihat ada orang yang mencurigakan dan masuk ke rumah? Tanya Sky. Duh, maaf tuan, kayaknya dari tadi tidak ada orang asing yang masuk tuan. Kita juga tidak lihat non Silva, jawabnya dan Sky semakin panik. Pak, tolong cek CCTV-nya pak, pinta Sky. Saat ia mengecek CCTV, dia tidak mendapatkan apapun di sana. Sky semakin dibuat panik dan khawatir. Dia berlari ke rumah dan mengambil motornya. Ia segera mencari Silva. Ia mencari gadis itu tak tentu arah. Ia juga sempat menanyakan kepada orang-orang dan menunjukkan foto Silva yang memakai cadar. Pencarian itu terus dilakukan sampai menjelang waktu subuh.
Kamu di mana, Silva? Tanyanya sambil menangis. Dia berhenti di pinggir jalan. Semua ini gara-gara gue. Gue gak becus jagain Silva. Kalau tadi gue gak ninggalin dia sendiri, ini semua gak akan terjadi. Kata Sky menyalahkan dirinya sendiri. Buk, buk, buk. Ia memukul pohon berkali-kali hingga telapak tangannya berdarah. Bodoh lo Sky, bodoh. Gerutunya rasanya tubuhnya lunglai. Ia terus menangis sambil duduk di bawah pohon. Pundaknya pun bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sky mendengar azan subuh itu, dia langsung bangkit dan menuju masjid terdekat yang ada di sana. Ia melaksanakan sholat subuh di sana. Setelah selesai sholat, dia berdoa dengan sangat khusyuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Ya Allah, apa boleh pendosa sepertiku meminta satu permintaan? Aku hanya ingin bertemu dengan istriku, ya Allah. Berikan aku petunjuk agar aku bisa menemukan istriku, ya Allah. Aku mohon. Ucapnya berdoa sambil menangis sesenggukan. Bahunya pun bergetar. Nak, kamu kenapa? Tanya Pak Ustadz dan Sky langsung mengusap air matanya. Gak apa-apa Pak Ustadz. Jawab Sky. Ceritakanlah, setidaknya dengan bercerita hatimu lebih tenang dan beban pikiranmu sedikit berkurang. Tutur Pak Ustadz dan Sky menangis lalu ia menceritakan masalahnya. Istriku diculik Pak Ustadz dan sampai sekarang dia belum ditemukan. Ungkapnya menangis. Innalillahi. Bapak turut prihatin atas apa yang menimpa istrimu nak. Apakah ada yang tidak menyukai istrimu? Atau ada yang berniat jahat padanya sebelum ini? Tanya Pak Ustadz. Sky nampak berpikir dia mulai mengingat siapa saja yang mempunyai masalah dengannya. Mintalah petunjuk kepada Allah. Semoga kamu segera menemukan istrimu. Doa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ucap Sky. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Ustadz. Pamitnya. Setelah bercerita dengan Pak Ustadz, dia lebih tahu arah tujuannya kemana saat ini. Ia menemui Joker terlebih dahulu. Joker, panggil Sky datang ke rumah Joker. Maaf nak, kamu siapa? Kenapa kamu teriak-teriak panggil Joker? Tanya ibu-ibu parubaya yang sedang sakit. Maaf bu, saya mau cari Joker. Jokernya ada bu. Tanya Sky. Joker masih tidur, nanti ibu panggilkan. Katanya. Ada apa? Tanya Joker yang baru keluar dari rumahnya. Di mana Silvana? Tanya Sky tanpa basi-basi. Gak ada. Ucapnya singkat dan langsung masuk ke rumah karena malas meladeni Sky. Namun Sky langsung menarik bahu Joker dan ia langsung memukul rivalnya itu. Buk. Woi, gue bilang gak ada Silva di sini. Teriak Joker. Lo gak usah bohong, siapa lagi yang suka membuat onar? Terlebih lo berniat jahat kepada Silva. Bentak Sky. Terserah lo mau percaya atau enggak, tapi yang pasti gak ada Silva di sini. Tandasnya dan meninggalkan Sky. Silva kamu di mana sih? Sky mulai frustasi, dia menendang dan memukul apapun yang ada di sana. Lagi-lagi Olive menyiram Silva. Woi, bangun, udah siang, kata Olive. Silva pun terbangun, nampak gadis itu sangat kusut dan matanya bengkak karena terus menangis semalaman. Olive tolong lepasin aku, ucapnya memohon. Oh kasihan, tapi sayang, gue gak mau lepasin lo, katanya tertawa dan diikuti yang lain. Jika selama 1x24 jam Sky gak kesini buat selamatin lo, berarti dia gak peduli sama lo dan lo selamanya gak akan ketemu sama dia. Karena dia pasti gak bakalan ngenalin muka lo. Ancamnya. Karena sebentar lagi gue akan membuat wajah lo hancur sehancur-hancurnya. Tandasnya. Tolong jangan lakuin ini Liv, tolong. Ucap Silva memohon. Aku yakin Sky pasti kesini buat selamatin aku, kata Silva yakin. Terus saja berharap. Cabut guys, kata Olive. Ya Allah, lindungi Silva. Lembutkanlah hati Olive. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Ucap Silva meminta doanya. Waktu pun sudah 1x24 jam, seperti yang Olive katakan kepada Silva. Bahwa dia memberi waktu kepada Sky untuk bisa selamatin dia. Namun Sky tak kunjung datang. Akhirnya Olive menghampiri Silva sambil membawa air keras di tangannya. Hai Silva. Duh, udah 1x24 jam. Tapi sayang gak ada yang nolongin lo. Miris banget sih hidup lo. Kata Olive tertawa. Lo lihat ini? Ini apa? Ini itu air keras buat ngehancurin muka cantik lo itu. Ucapnya terkekeh keras. Tolong Liv jangan lakuin ini, aku mohon. Kata Silva memohon dan terus menangis. Maaf Silva, gue gak bisa. Gue harus lakuin ini supaya Sky jadi milik gue. Kata Olive. Kenapa sih kamu jahat Olive? Apa gak ada sedikit rasa iba di hati lo? Kata Silva. Silva.
Aku itu sudah berbaik hati memberikan waktu 1 kali 24 jam, Silva, tapi nyatanya nggak ada yang nolongin lo. Ucapnya tertawa. Ucapkan selamat tinggal pada wajah cantik lo itu. Ujar Olive mulai membuka tutup botol air keras itu. Jangan, Liv, aku mohon. Aku yakin di dalam hati lo masih ada sisi baik, Liv. Kata Silva. Diem lo, gak usah bacot-bacot. Gue mau muka lo hancur sampai Sky gak mau sama lo. Kata Olive. Olive, kita sama-sama cewek. Aku yakin kamu bisa mengerti apa yang aku rasakan. Kata Silva, namun kegilaan Olive akan mendapatkan cinta Sky membuat hatinya tertutup. Dan lo juga harus ngerti apa yang aku rasakan, Silva. Makanya aku hancurin ya muka lo, relain Sky buat gue. Katanya tertawa dan ia mulai bersiap akan menyiramkan air keras ke Silva. Sky! Teriak Silva memanggil suaminya. Silva! Panggil Sky dan langsung berlari melindungi Silva dari air keras itu. Air keras itu mengenai pundak Sky. Sky dengan mata lelahnya menatap mata Silva yang sudah membengkak akibat menangis. Sky, sebut Silva sambil menangis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.